Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kelompok saya tentang macam-macam metabolisme energi. ATP-PC, glikolisis anaerobik, glikolisis aerobik, siklus Krebs, dan RTE. Nah, di sini ada nama kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Hilmi Abdul, kedua Ruri Kamaruzaki, ketiga Evril Dwi Prayoga, keempat Nanda Dwi Septian, kelima Rinto Aditya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ATP-PC. ATP merupakan zat kimia yang membuat otot dapat melakukan kontraksi. ATP merupakan senyawa yang selama aktivitas otot diubah menjadi ADP. ADP menghasilkan energi. Apabila ATP dipergunakan untuk aktivitas sumber energi, ini akan habis karena jumlahnya terbatas. Untuk membentuk ATP lagi, bantuan pertama adalah BC. Zat ini hanya dalam jumlah yang kecil. BC dapat dengan cepat mengubah kembali ADP menjadi ATP. Sistem-sistem ATP-PC. 1. Aktivitas fisik akan terjadi kontraksi berulang-ulang. 2. Untuk membentuk ATP kembali, yang paling tepat adalah melalui proses pemecahan PC, phosphokreatine, maka dikenal sebagai sistem ATP-PC. 3. Untuk keperluan ini, ATP yang telah dipecah harus terus-menerus dibentuk kembali. Keempat, PC merupakan senyawa kimia yang mengandung fosfat yang tertimbun dalam otot, maka sistem ini fosfogen. Kita pindah ke selanjutnya, adalah glikolisis anaerobik. Ketika PC dan dengan demikian ATP habis dan tubuh membutuhkan lebih banyak energi. Sistem anaerobik juga dikenal sebagai sistem laktat melompat untuk mengisi kembali ATP. Ia melakukan dengan menggunakan karbohidrat sebagai bahan bakar yang disimpan dari hati dan otot dalam bentuk glikogen atau sebagai glukosa dalam aliran darah. Glikogen hanyalah sekelompok molekul glukosa yang bergabung bersama. Sistem ini memberikan energi aktivitas yang berlangsung lebih dari beberapa detik, mendekati 5 menit. Tetapi itu masih membutuhkan banyak ATP dengan cepat. Selanjutnya, glikolisis. Glikolisis proses kimia memecah glikogen menjadi glukosa. Disebut glikolisis dan dapat terjadi sangat cepat atau lebih lambat. Glikolisis cepat kadang-kadang disebut glikolisis anaerobik. Berarti memecah glikogen menjadi glukosa sedemikian cepat sehingga menghasilkan asam laktat. Glikolisis lambat juga disebut glikolisis anaerobik, menghindari produksi asam laktat. Glikolisis cepat bukanlah sumber energi yang efisien. Ini hanya menghasilkan dua molekul ATP per molekul glukosa, sedangkan glikolisis lambat menghasilkan 38 molekul ATP per molekul glukosa. Glikolisis lambat tidak dianggap sebagai bagian dari sistem anaerobik. Selanjutnya, asam laktat. Asam laktat menumpuk
Ia menghambat produksi ATP, menghambat kekuatan yang dihasilkan oleh otot, dan merusak koordinasi. Inilah yang disebut sakit. Secara harfiah menyebabkan sensasi terbakar di otot. Ini juga merupakan sumber kelelahan fisik dan mental. Ini bukan sumber nyeri otot setelah berolahraga. Berita baiknya adalah dengan melatih sistem glikolisis lambat, atlet dapat menunda produksi asam laktat. Dan dengan melatih sistem glikolisis cepat, mereka dapat membersihkan asam laktat dari otot dan darah dengan lebih cepat. Ciri-ciri glikolisis anaerobik ada 4. Yang pertama, menyebabkan terbentuknya asam laktat yang dapat menyebabkan kelelahan. Kedua, tidak membutuhkan oksigen. Ketiga, hanya menggunakan karbohidrat. Keempat, menghasilkan energi untuk meresintesa ATP. Proses terjadinya pada respirasi anaerobik adalah glukosa dipecah secara tidak sempurna menjadi komponen H2O atau CO2. Dalam respirasi anaerobik, hidrogen bergabung dengan sejumlah komponen yaitu asam pirufat dan asetaldehida yang kembali membentuk asam laktat dan etanol. Tempat terjadinya reaksi ini terjadi dalam sel sitoplasma dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis merupakan dasar dari terjadinya respirasi anaerobik. Dan ATP yang dihasilkan pada respirasi anaerobik, ATP hanya dihasilkan dari proses glikolisis yaitu sebanyak 2 ATP. Glikolisis aerobik. Pada sistem aerobik meliputi oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein yang berlangsung di mitokondria melalui serangkaian proses glikolisis aerobik. Sistem aerobik dapat digunakan untuk menyediakan ATP jika oksigen dalam otot mencukupi dan kerja otot tidak berlangsung cepat dan dapat bertahan lama. Proses penyediaan energi melalui sistem ini merupakan proses rangkaian yang panjang dan sangat kompleks, sehingga sistem ini lebih cepat digunakan untuk melakukan aktivitas dalam waktu lama. Rangkaian reaksi ini diperlukan reaksi yang lama dengan bantuan beratus-ratus enzim. Reaksi kimia dalam sistem ini berlangsung di dalam sel otot, yaitu mitokondria. Proses oksidasi pada sistem ini terjadi melalui glikolisis aerobik, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A, asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan dua asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan dua molekul asetil KO2.
2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerobik. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Urutan proses siklus Krebs. Astel KOA 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sikrat. Asam sikrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat 6 atom C diubah menjadi asam ketoglutarat 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam ketoglutarat 5 atom C diubah menjadi suksinil KOA yang menjadi 4 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil KOA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang dibentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Sistem transport elektron. Tahap ini merupakan tahap terakhir pada res- res- respirasi aerobik yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Ini yang sebelah yang warna biru ruang intermembran, tempat terjadinya sistem atau rantai transport elektron. Yang warna oranye matrix, tempat terjadinya siklus Krebs. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Sekian, terima kasih. Eh, ini hasil presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.